Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Adapun tahapan awal ketika akan membuat kerajinan berdasarkan objek budaya lokal adalah dengan melaksanakan perancangan dan produksi yang didasari oleh pengetahuan tentang ragam objek budaya lokal yang ada di sekitar, dan melakukan identifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Objek budaya lokal dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat lestari dan menjadi manfaat bagi daerah tersebut. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Objek budaya lokal dapat berupa objek 2 dimensi seperti relief dan motif, atau 3 dimensi seperti bangunan, alat musik, dan senjata. Beberapa objek budaya seperti pakaian tradisional dan perhiasan dikenakan oleh manusia. Kerajinan dengan inspirasi objek budaya tradisional dapat berupa miniatur objek budaya, benda hiasan, atau produk kerajinan dengan fungsi baru. Yang pertama itu ada pencarian ide produk. Setelah mengenali berbagai kekayaan objek budaya lokal di daerah masing-masing, mulai dari pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lain. Kemudian suatu ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, namun dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kalian bisa saja memiliki ide tentang suatu benda bentuk unik yang akan dibuat. Salah satu dari kalian juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan objek budaya lokal, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, objek budaya lokal apa yang akan menjadi inspirasi. Kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat. 3, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. 4, bahan atau material apa yang apa saja yang akan dipakai. 5, warna atau motif apa yang akan digunakan. 6, adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan. 7, bagaimana proses pembuatan produk tersebut. 8, alat apa yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dengan bentuk curah pendapat atau brainstorming. Kemudian, kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Kemudian ada tahap penerjemahan, yaitu meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, kemudian mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Nah, ini bisa contoh tahapan penerjemahan budaya non-benda menjadi ide benda kerajinan. Ada misalnya simbolisnya burung enggang, kemudian maknanya leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan, kata kuncinya burung enggang dan perlindungan, sehingga dihasilkan kerajinan berupa tekstil bermotif burung enggang. Kemudian yang kedua itu ada yang B, membuat gambar atau sketsa. Kemudian ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi lebih berwujud. Nah, ini merupakan contoh dari membuat gambar atau sketsa. Ya. Kemudian ada yang C, itu pilih ide terbaik. Setelah kamu memasukkan banyak ide-ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Kemudian selanjutnya ada sketch prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya.
Nah, ini contoh prototipe kerajinan. Nah, untuk perencanaan produksi, proses produksi kerajinan dan inspirasi budaya lokal non-benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, yaitu bahan baku, teknik produksi, sumber daya manusia. Adapun tahapannya yaitu pembahanan, yaitu mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Kemudian mulai pembentukan, yaitu pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Kemudian yang C itu ada perakitan dan mulai merakit kerajinan-kerajinan yang akan dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah finishing, dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan agar kerajinan yang dibuat itu lebih menarik dan lebih unik. Ya, demikian untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.